Menuju Pulau Eget, kru topi jerami One Piece siap hadapi petualangan baru. Selamat datang di channel King Mugiwara. Kali ini kita akan membahas petualangan baru Luffy dan kawan-kawan di Arc Egghead. Kira-kira apa saja yang akan terjadi di Egghead? Yuk, kita simak ini. Petualangan Luffy dan kru topi jerami sudah berakhir di Arc Wano dengan kekalahan Yonko Kaido dan Big Mom. Dimulai dari tahun 2019, Arc Wano resmi berakhir dalam anime One Piece. Kini, arc baru yaitu Arc Egghead telah resmi dimulai dalam anime yang tayang pada tanggal 7 Januari tahun 2024 lalu. Perjalanan bajak laut kru topi jerami di Pulau Samurai kini akan berganti ke Pulau Masa Depan, sebagaimana kita lihat di mana Luffy dan kru mengenakan pakaian futuristik dan latar yang menunjukkan tempat yang sangat modern. Di Pulau Masa Depan ini juga, Luffy dan teman-teman akan bertemu dengan berbagai karakter baru yang perdana muncul di serial anime One Piece. Tidak hanya itu, kru bajak laut topi jerami juga akan menghadapi musuh yang lebih kuat dari sebelumnya. Selagi menonton anime One Piece di arc terbaru ini, simak juga yuk cerita dari Arc Egghead di video ini. 1. Munculnya Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk adalah ilmuwan terkemuka di One Piece yang berhasil menciptakan berbagai senjata-senjata canggih. Namanya mungkin terdengar tidak asing karena dalam anime, banyak hal yang melibatkan ilmuwan jenius ini, seperti pasifista yang dilawan oleh kru topi jerami, upgrade Franky selama 2 tahun, dan lainnya. Di Arc Egghead ini akan terlihat kecanggihan dari Pulau Masa Depan yang 500 tahun lebih maju berkat ilmuwan cerdas Dr. Vegapunk ini. 2. Musuh baru yang lebih menakutkan. Setelah berhasil mengalahkan 2 Yonko dan kini menjadi Yonko, Luffy yang naik menjadi Yonko menjadi perhatian dunia setelah muncul Gear 5 miliknya. Kru Luffy kini menjadi ancaman yang cukup serius bagi pemerintah dunia. CP0 akan menjadi salah satu musuh mereka. CP0 dikirim oleh pemerintah dunia untuk membunuh Dr. Vegapunk setelah mengetahui penelitiannya di Void Century. Selain itu, kru topi jerami juga akan menghadapi Vegapunk yang memiliki 6 cloning diri. 3. Munculnya Seraphim. Seraphim adalah unit khusus pasifista milik pemerintah dunia dalam bentuk mantan anggota 7 Panglima Perang Laut atau Shichibukai yang berbentuk masih anak-anak. Mereka memiliki kemiripan yang sangat identik dengan ketujuh anggota tersebut. Hanya saja bentuk biologi mereka mirip dengan lunar yang menunjukkan kulit coklat, sayap hitam, rambut putih, dan segumpal api di punggung mereka. Meskipun masih berwujud anak-anak, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Mereka menunjukkan kekuatan yang cukup kuat untuk membuat salah satu dari Yonko, Marshall Detich, ke posisi bertahan, kalau Yonko saja kewalahan, apalagi bajak laut biasa. 4. Penampilan baru kru topi jerami. Menjadi pertanda dalam memasuki babak baru petualangan mereka, kru topi jerami tampil dengan kostum yang lebih futuristik. Setelah menyelesaikan petualangan di negeri samurai, kini topi jerami menuju ke Pulau Egghead dengan pulau yang seperti 500 tahun lebih maju. Di awal perjalanan menuju Pulau Egghead, terlihat bahwa kapal mereka, Tousan Sunny, diserang oleh robot hiu yang sulit ditaklukkan. Kapal mereka pun tenggelam dan membuat kru topi jerami terpisah. Setelah itu mereka ditolong oleh robot raksasa yang dikemudikan oleh Vegapunk Lilith. Membuat petualangan mereka di arc baru ini menjadi lebih seru. Kru topi jerami akan menunjukkan kekuatan mereka yang lebih kuat dari sebelumnya dengan musuh baru yang juga sama-sama kuat. 5. Kenangan Bonnie dan Kuma. Chapter terbaru dari manga One Piece ini memberikan kilas balik tentang Bonnie dan Kuma. Di masa lalu, Kuma dekat dengan Ginny. Mereka seringkali membantu masyarakat di kerajaan Sorbet untuk menghilangkan rasa sakit mereka. Suatu ketika, kerajaan Sorbet mulai tak terkendali ketika raja baru di wilayah itu menjadi boneka bagi kaum naga langit. Kuma dan Ginny pun memberontak dan masuk ke dalam penjara. Di sana mereka bergabung dengan Dragon dan Ivankov ke dalam pasukan revolusi. Suatu waktu, Ginny diculik oleh pihak pemerintah dunia dan menghilang selama 2 tahun.
ketika dibebaskan sebagai budak, Ginny kembali dengan terkena penyakit mengerikan dan meninggal dunia. Setelah itu, terungkap bahwa Ginny memiliki seorang anak dari kaum naga langit yaitu Bonnie. Sejak kecil, Bonnie menganggap Kuma sebagai ayahnya. Dalam arc Egghead ini, terungkap juga kedekatan antara Bonnie dan Kuma dengan tujuan Bonnie pergi ke Pulau Egghead. Demikian 5 hal yang akan terjadi di Pulau Egghead, dan tentu saja, masih ada pertarungan lain yang terjadi di luar Pulau Egghead, seperti pertarungan antara Kurohige dan Law. Mungkin kali ini, hanya demikian. Terima kasih telah menyaksikan video ini.